Kumaha teh powerna kumaha sih eta teh bisa punya power. Tahu nggak kalau gerakan teh power jadi kayak biasa aja mereka mah tapi dari itu tuh power gitu. Kalau penari itu berarti harus ada tempat khusus gitu. Nah, itu. Untuk ngangkat penari-penari teh bukan ibarat namanya siapa sih sekarang yang kita tahu nih ya misalnya penari di Indonesia yang terkenal yang populer yang kita tahu wah dia bener-bener seniman. Kadang-kadang suka ada yang gini jadi ya lu mah kan bisa lah. Nah itu Padahal nggak semudah itu loh. iya Kalau misalnya di dunia industri itu diisi sama orang-orang yang paham, yang udah punya ilmunya tentang ini mah pasti nggak kayak nggak gini. PR lagi kan, satu itu PR tapi kreativitas diuji gitu maksudnya teh. Setuju pisan. Lu eta ide urang ya. Kalau eta mah karek siap ini kan. Kalau tiba-tiba nanti ada berarti itu Idenya Nur. gitu. Kita lagi latihan tuh di situ, terus dipanggil. Oke. Kak udah bisa latihan musik belum? Oh sebentar lagi. Berapa lama? Karena satu lagu lagi 5 menit. Oke 5 menit. Terus kita ke bawah. Kak musiknya belum jadi. Terus gimana? Iya, ini lagi Kang Ica lagi downloadin dulu katanya. Loh, downloadin dulu. Akhirnya yaudahlah di brief langsung blockingnya, blocking ya? treatmentnya sama FD, treatmentnya kasih tahu dulu. Terus abis itu ternyata masih belum juga musiknya. Ya udah anak-anak kata Mia nyicil makeup lagi aja lanjutin. Sip. Baiklah lagi kemarin. Oke, ini teman-teman. Nah, ada Yasmin, ada Mia, ada Yeye, ada siapa lagi? Ada Mutia, terakhir ada ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ada aku yang belum konten katanya, belum pernah konten. Sama ada ya, istri saya, Iis Desi Muharawati. Oke. Ini lagi prepare teman-teman buat alhamdulillah dapat kerjaan anak sekolah yang baru pertama di Alpha Plus ini, masuk dancer di anak sekolah. Biasanya kebagian di ekstras cuma diam aja. Jadi ceritanya jadi murid dia. Nah, kalau ini ceritanya nari musikal. Berimanya nggak komplit nih sama talent-talent lo, makanya gue butuh berarti sama Tiga aja sih. Misalnya gue sama Kang Ari nih, maksudnya untuk dancernya kalau misalnya emang kepadatan, kepenuhan Kurang-kurangin dibagi aja. Dari 5 orang itu bisa ya gitu. Dibagi-bagi. dikurangin ya, disesuaiin aja kan. Dibagi-bagi aja berarti ya Mas ya. Siap. Jadi Tapi ya kamu tetap kartu kan? Apa? Satu. oke, nggak running. Oke. Berarti yang pertama di apa namanya tadi locker room itu sebenarnya Selasar. ya, Lorong. selasar yang ada lokernya itu kan. Iya. Itu sekitar bisa 4 atau 3 atau berapa orang sih total di situ yang ada? Talent 4. Soalnya di sana Gea, Bunda Heti Ini mau 4. dibagi 4 tambah dasar lo 5 berarti 9. Kalau mau semuanya ada 9. Jadi ini sih sebenarnya biar kelihatan masif. Oke. Siapa si talent gue ikutan nari. Cuma kalau misalnya emang kepenuhan bisa dikurangi. Tapi kalau tuh emang talentnya nggak bisa nari, jadi tetap harus ngomong sama teman-teman. Oke, siap. Itu sih Siap. Yang kedua kantin. Iya. Kantin full 5 Karena orang. Kalau tadi Kresna bilang yang kedua yang ini. Iya. Yang kedua ini. Yang ketiga tuh Yang ketiga yang kantin. berapa orang? Kantin itu talentnya. Nah. Talentnya tuh bisa David, si Ical, David Ical kan. Sisil, Gea, Nur, Nil. Kalau si David Berarti harapan gue sih cuma satu, si talent itu semua maju. talent ada di- Berarti pada saat part joget, talent harus maju. Lebih enak ya. Siap. 5 bisa ini, itu 5 bisa. Ini biar si David.
David mas banyak apa besar? Iya sama si. Kalau di sini mah enak, di sini mah masih enak karena bentukan lo kotak. Iya. Ini Kamera tinggal sini digeser. kan? Oh iya, tuh kamera sini. gini, Kamera udah dari aman. sini, udah. Palingan geser ini doang sih kalau mau digeser. Oke. Oke. Ya. 5, 2 atau 3 ya itu Jangan doang ya. Siap. Berarti yang 3 itu apa kok? Kok lagu apa? Lagu ketahuan. Oh, ketahuan. Ini sih palingan nanti kita blokin ini sih biar nggak terlalu melebar. Jangan marah-marah. Iya. Satu lagi. Arjuna. Oke, siap. Arjunanya aransemennya bukan yang cepat katanya. Jadi koreonya teatrikal. Arjunanya Dewa. Iya, tapi bukan versi cepat kayak Tapi Dewa kalau dari sound katanya. jadi kita pakai sejenis minus one sih sebenarnya. Oh, ditimpa ya. Iya ditimpa sama situ ada. Nggak makan cara Lagi dipotong di- dulu. Berarti tetap yang update. Yang update. Ntar Update, makanya- update. Yang update, update, iya yang update. Ntar kita update dari si Kang Ical lagi dipotong dulu bagiannya kan bagian ref paling berapa detik kita latihan di sini ya. Ntar aku tanya dulu sama Oke, si Kang siap. Ical. Kalau udah Siap, siap. Latihan dulu. Siap. Teman-teman, itu tadi briefingnya based on setnya. Di situ nanti ada talent banyak, kemudian ada dancer juga banyak, kemudian di sini juga ada talent banyak sama dancer banyak. Kemudian tadi yang di ruangan apa? Ruangan kelas ya. Kelas. Ini kebetulan ada jagoan bikin musiknya, samperin nih. Ada jagoan bikin musiknya. Ya, Bang. Materi downloadan mereka, gue selalu download. Yang mana Gue potong dulu, yang minus one, karaokean. Berarti saya menunggu dimasak Siap. dulu sama Kak Ica. Siap Kang, gue potongin dulu ya Kang. Nah, kalau latihan itu masak dulu musik, bikin koreo baru ke Baru situ. ke situ. Urutannya. Ya, tapi kadang suka enggak jong. Pertelevisian kebalik malah. Kita bikin masing-masing yang Ical bikin gitu. gitu. Ciluk bak gitu biasanya. Itulah hebatnya pertelevisian ya. Siapa tuh? Mang Anca. Siap. Nanti kalau udah ini Siap saya Kang, kesini. bentar ya Kang. Ya, Siap. Siap. Oke, Sip. Kang. Sukses. itu teman-teman. Nanti kita latihannya nunggu dari Kang Ical dan kebetulan ini koreografernya. Nah, ini koreografernya. Om Ego. Tapi masih nggak apa-apa kan? Kaget. Biasa lagi standby nungguin lagu belum selesai. Terus ini ngisi waktu luang TikTok kan untuk eksistensi tinggi gitu buat Alpha Plus. Sama talent-talentnya lagi reading bersama Teteh, ada Teteh Rina Nose saya temuin. Kumaha? Ya malah yang Teteh Rina Nose ya mak Nur. Udah gue sumpah gue pengen foto deh sama Nur. Nose di dia mah. Ayahnya Sasir di nose. ke briefing ya, briefing lah. Kayak ngobrol nanti. Kenalan teh. Ke briefing. Gila sih penghayatannya edan banget Edan sih. banget, Aku edan salut banget. banget sih sama dia nih. Dan banget. Marina Nose di perannya kali ini ya. Iya. Keren. Terus ini loh, maksudnya totalitas tinggi loh. Totalitasnya gila. Itu sampai langsing kayak gitu kan, emang ciri khas. Maaf nih, cabe-cabean kan kurus-kurus gitu ya. Bedak siang leher malam ya. Udah siang apa leher malam. Oke, kita Kayak masuk ke gitu. scene ke Edan lah. 5. Karakternya dapat banget. Ntar kita mau ngobrol sama Terinos Terina. biar seru, nostalgia Siap. kan sekampus. Oh gitu. Ya. Thank you. Oh ini jadinya syuting dulu Kang. Iya, jadinya syuting dulu, kita nggak bisa JR, nggak Tapi bisa anak-anak- latihan. Oh, beneran. Jadi Beneran, itu latihan. Di take. Tapi udah anak-anak standby. udah latihan materi. Latihan materi udah, tapi belum latihan materi yang dibikin sama Kang Ical dadakan ini loh. Tuh, Kang Icalnya masih kucing tuh. Masih kucing. Langsung ini ya. Iya, kita tadi Pas disuruh edit. standby. Kita tadi suruh standby latihan, suruh datang ke bawah. Pas sudah datang, syuting. Jadi nggak jadi lagi tuh latihan. Kalian tuh kalau lagi nunggu gini lagi pada ngapain sih? Foto bumerang. Oh, bumerang. TikTokan. Oh kamu enggak? Enggak. Yakin kok kamu enggak sih?
Terus kalau lagi nunggu syuting gini, kalian ngapain? Wah, elah cari yang cakep-cakep lagi lah. Ini masuk YouTube loh. Jangan nggak bercanda, aku bercanda. Kalau gue biasanya cari talent. Sama aja, penyemangat. Bencong. Itu buat penyemangat, guys. Iya betul. Kita bikin TikTok yuk. Hah? Enggak. Selain bikin TikTok, kita harus ngeliat talent-talent yang cakep, Pak. Buat semangat. Buat semangat. Karena syuting kan dari pagi sampai malam. Kita harus ada penyemangat. Lu mau ada semangat? booster. Enggak, gua tanya lu mau semangat. Mau. Minum Kratin Deng. Mi. Katanya dulu Mia penyanyi dangdut. Ketabok lah ya, Mbak. Bohong, dangdut dari mana sih? Enggak, soalnya kayak make up-nya dangdut. Aku udah K-pop banget gini loh. Masa Oh aku iya, K-pop. dangdut? Lu pakai seragam, lu udah pakai kostum. Nah, Kok yang itu nggak syuting sih? nggak kepilih. Siapa nggak? Nggak kepilih. Nggak pakai kostum, nggak kepilih. Oh iya, nggak kepilih. Nggak kepilih, nggak lolos casting. Nggak lolos casting. Terlalu minimalis. Karena memang untuk di program ini dicarinya yang agak-agak setengah tua ya. Iya. Soalnya dicarinya yang temanya veteran yang lulus sekolah. Tawa. Ini lagi ngapain Mi? Nunggu. Lagi cuci piring. Lagi duduk dong. Iya tahu, maksudnya ini nunggu. Lagi nunggu. Tadi kita mau JR, tapi ternyata udah keburu mau take. Jadi kayaknya kita akan JR pakai lagu setelah mereka take. Kayak abis ini break maghrib. Nah pas break maghrib kayaknya kita baru bisa coba lagu. Oke. Nah? Oke. Hah? Oke. Hah? Kita nunggu di atas dulu aja. Tunggu ke atas dulu aja teman-teman. Iya, kemarin sih. Nih, akhirnya ketemu sama Teh Rinos Nur Tea. Ayo nama kerja di Rina Nose ya. Oh iya, jadi Rina Nose heula. Lagi nggak di studio. Nostalgiaan dulu. So, Masih ingat nggak Teh ketemuan kita pertama? kan dulu kita mah di kampusnya Iya. berjumpa. Kalau saya masih ingat ketemu Teh Rina pertama kali sebelum ketemu di kampus. Biasa rame lah. Gimana sih kita teh pertama teh pokoknya mah di kampus kan? Iya. Atau sebelum di kampus? Sebelum di kampus malah aku udah lulus duluan kan tuh. Kalau masih inget nih Teteh, aku kan ngaudisi Teh Rina, Avi. Oh iya di luar itu ya. Aduh bener. Aku pas lihat Instagramnya Teteh kan ada yang foto Avi, SM. Avi, bukan Avi, Api, kan? Avi. Heeh. Indosiar. Nyanyi Yang sama tahun- Tri Utami. Yang tahun berapa? Aduh tahun berapa lupa lah. Di Gasibu. Di Gasibu di Sabuga. Pokoknya 2004, 2005, 2006 dan itu tiga-tiganya aku teh. Awal teh masuk cuma 50 besar dari kan. Udah 50 besar, udah. Terus yang next-nya itu masuk 20 besar. Gagal deh. Yang ketiga masuk 5 besar. Sampai baru mau 5 besar dari Bandung tuh, jadi di situ penentuan siapa yang mau ke Jakarta. Iya, betul. Gagal juga di situ, jadi cuma sampai 5 besar nggak nyampe ke Jakarta. Itu. Gitu. Setelah itu terlihatlah di Api, ya kan? Setelah Api sama Kidaus di TV yang sama pada saat Udah waktu pas tahun berapanya kan udah Avi teh udah tadinya mah udah mau nggak usah ikut-ikutan gitu lagi gitu. Nggak taunya teh temen aku teh si Kang Junjun sama Kang Jenal teh ngajakin kan dulu mah biasa sok ngebodor teh di Bandung mah namanya teh longser sama saya juga dulu di kampus. Kan, terus diajakin ayo ikutan Avi. Aku teh pikir teh makanya dari penyanyi jadi pelawak gitu. Dulu mah kan masih gengsi kan. Asak-asak kumahanya jadi pelawak gitu. Sampai teh pas ngajakin teh oh ya udah atuh.
cobain aja lah gitu. Udah ikutan. API 2 kalau nggak salah ya. API 2 setelah angkatannya Kang Sule kan. Kang Sule API 1 2005 gitu kalau nggak salah baru API 2. Dari situ kemana-mana kan. Tesi yang ngebuka jalannya masih itu kan API, setelah itu kemana-mana. Dipakai di stasiun TV yang waktu itu tidak bisa masuk untuk berkarya di situ, malah jadi booming di situ kan di acara sama Kidaus itu acara apa ya? Mama Mia kalau nggak salah. Bukan, Apa Superstar. sih? Superstar. Pas Itu sama dari si Kidaus teh Superstar. Cuman waktu itu yang booming teh namanya Mama Mia. Soalnya Nah, ada Mama Mia. Superstar, ada Superstar, ada Super Soulmate, ada Mama Mia. Awal Mama Mia dulu berarti itu. Kayaknya mah soalnya yang paling booming. Jadi nyangkanya teh aku sama Kidaus itu dari Mama Mia padahal bukan. Bener. Superstar. Iya. For your information teman-teman, kita satu kampus. Ternyata saya kakak kelas, ada di kelas, tapi beda jurusan. Saya jurusan tari, beliau jurusan teater. Pas lagi di kantin ketemu ya, lagi makan di kantin. Gening di dia. Iya, aku teh nggak tahu kan ya. Nah, udah nggak tahu. Betul. Si Akang dari Iya. Tapi ketemu di belantara mah sering ketemu. Iya. Nah, ada di kampus jarang ya. Iya, karena beda udah saya juga udah nggak. Saya juga bukan macan kampus teh, jarang pisan ke kampus teh. Aku mah dulu termasuk kampus. Iya, Kampus forever. Iya, kampus forever. Hampir jadi mahasiswa abadi. Sama Kang Tony Brur. Kemarin kemarin ketemu, alhamdulillah. Teteh sampai tahun berapa Teteh aktif di kampus? Maksudnya setelah lulus kan berarti kan? Atau masih kuliah? Apaan aku tuh nyelesain teh 8 tahun. Oh gitu. Daya. Iya. Sambil ya, bener. Iya. Tahu-tahu teh udah 6 tahun teh belum lulus ya. Iya. Ditanyain lah terus sama si ibu teh kapan atuh ini? Udah ada tadinya mah udah nggak mau diterusin, apalagi pas udah ikutan si Api. Nah pas si Api udah ngebuka jalan udah makin daus kan, udah ke Jakarta, udah males kuliah. Udahlah nggak usah kuliah dah. Sempet nggak nerusin tadinya, terus akhirnya tapi si ibu yang sayang atuh terusin aja gitu, terus akhirnya teh, si cerita nerusin kuliahnya itu pas udah jadi sinden di OPJ pertama tuh dulu. Oh itu. Kan sinden OPJ teh pertama mah aku. Iya benar. Pas udah gitu teh, karena mau ujian akhirnya kan pemeranan mah biasa kan ya latihan teh 3 bulan. Iya gitu. Mainin naskahnya teh mainan gelas karya Tennessee William. Aku teh jadi tokoh si Arini, jadi tokoh ibu. Kan mau nggak mau atuh kudu fokus ke si tokoh itu. Betul. Jadi kalau masih di OVJ masih main lawak nggak fokus. Kan distract. Akhirnya teh izin dari OVJ teh 3 bulan waktu itu teh. Izin aku teh nggak ikutan. Awal Teh Rina nggak. Oh itu, gitu. Sama Teh Dewi kita. Habis Dewi kita gitu. baru selanjutnya aku berdua sama Teh Dewi kan pas udah selesai itu kuliah. Baru dilanjut lagi masuk jadi berdua sama Teh Dewi. Gitu. Dulu mah kan si OVJ teh syutingnya masih seminggu sekali dulu mah. Belum daily ya. Belum tiap hari kan. Jadi aku teh izin aja gitu karena mau nerusin ini si kuliah karena sina fokus lah gitu. Sok ke bawah kan si karakter. Iya. Gitu. Serius dah ya itu mah. Ujian mah serius, nggak ada lawak-lawaknya sama sekali. Iya. Coba kan ngapalin naskah banyak. 120 lembar asalnya mah. 120 lembar kan ngapalin. Terus udah mandi ngapalin kan kudu ngerti oge-nya. Harus sama itu kata per katanya. Rata-rata sih kalau teater mah gitu. Ada improv tapi sedikit pisan gitu improvnya teh. Terus kan cari-cari observasi. Iya. Jadi ibu teh kumaha aku teh merhatiin ibu-ibu gitu yang kira-kira itu gambaran ibu-ibunya si siapa? Namanya tokoh Arini ini teh kira-kira gambaran anak teh mau yang siapa? Gimana nih gitu. Observasi tah Betul. Dosen membimbing siapa? Pak Joko Kurnain. Pak Joko Kurnain. Nyutradarain. Jadi sebelum Pak Joko Kurnain masuk nyutradarain. Aku nyutradaraan oke. Oh gitu. Karena udah biasa kan Iya. udah terbiasa di teman-teman di teater ada penyutradaraan, ada pemeranan, ada artistik gitu tuh udah biasa. Jadi aku mah rek ngechat oke hayu gitu. Ngechat maksudnya tuh dinding terus misalnya aku ini properti teh aku ikut juga nyemplung juga. Dari sendiri ke apa namanya
non ngaranna teh nya set prop ya, apa sih artistic stage ya gitu kan ya. Baju, kostum, kostum sama set, make up semua teh aku turun sendiri waktu itu teh karena iya bisi iya itu bisi iya Iya, gimana kan suka Iya, gitu iya. ya fokus teh gitu. Udah jadi artis tapi tidak lupa akan itunya. Betul Iya, kan? Udah jadi kan sebenarnya udah artis dalam konotasi. Artis mah dari dulu gue Iya. artis mah seniman. Iya benar. Nama selebritas. Iya, nah itu Aja. ya, itu dia selebritas sudah Selebritas. dan bisa masih tetap fokus di kampus. Teteh terbilang sering kerjasama sama Alpha Place. Setiap di sini mah ya terutama di Trans 7 sering Teteh diiringin. Boleh kasih tanggapan apa kayak gimana ceritanya tentang kita nih Teh? Alpha Press Dancer teh ya, yang pertama aku mah powernya aku mah sih ya Teteh bisa punya power. Tahu nggak kalau gerakan teh power, jadi kayak biasa aja mereka mah, tapi dari itu tuh power gitu. Jadi hari aku mah kan ngelihatnya dari sisi atribut Iya. kesenian teater apa. Jadi yang dilihat teh gerakannya teh kayak kalau yang nggak ngerti mah pasti ya udah nari-nari aja gitu. Tapi tidak, itu teh ada seninya gitu. Kalau aku jadi ngelihat nanti gitu. Selama ketemu, kita tuh nggak pernah berproses lama, teman-teman. Nah itu. Nggak pernah. Kita ketemu JR dan langsung bisa. Itu yang tadi diomongin hanya teori. Prakteknya mah kagak cepet nangkepnya. Tapi coba, tapi kalau udah latihannya panjang pasti lebih keren. lebih total. Dan yang seringnya nih, yang sesuatu banget nih Terina nih kan sering impersonate seseorang. Apalagi Agnes Monica yang berbau internasional, Blackpink apa segala macam. Selalu disisipi muatan lokal teman-teman. Ya, bahasa Sunda. Yang mirip-mirip, semua tuh mirip. Pas Teteh sering posting kan pada saat dibandingin sama video klip aslinya Blackpink dan Teteh nyanyi itu sama. Bahasa Sunda sama bahasa Korea tuh sama. Kan ada nenten tasuk Iya. gitu ya, nenden asup domba nuagel. Itu kayak gitu-gitu teman-teman. Ini intinya seniman banget lah, dan itu adanya cuma di sosok Terina yang aku temuin ya. Maksudnya selama Alpha Plus kerja sama beberapa penyanyi, nggak ngacap. Asam lambung orang naik ya. Iya benar, karena asam lambung nu naik, asam lambung. Dipuji teh asam lambungnya naik. Nyanyi udah keren, teater, kuliah, ngalawak, ongkoh, naon deui sok gitu. Semua diborong gitu kan. Nari juga sebenarnya kalau niatan bener latihan mah bisa. Nah sama ini Teh, tanggapan Teteh sama itu kan tadi Alpha Plus-nya ya. Ini dunia tari di Indonesia, terutama tari di industri. Kata Teteh, udah membaikkah atau masih di situ-situ aja atau keren banget kayak gimana Teh? Sekarang teh soalnya kalau ngomong industri teh kan soalnya udah ada digital. Dan sekarang teh orang yang ngedance itu teh bisa dengan mudah di durasi 15 detik, 30 detik gitu. Nah, cuman nggak yang punya kualitas yang memang bisa nari sama yang ya cuman ngedance aja itu akan kelihatan gitu. Nah, cuman wadah untuk pertunjukan itu ya memang kurang, memang sangat kurang. Kalau dulu tuh masih ada beberapa talent search TV kan, masih sempet dikasih panggung juga, mereka explore, mereka mau gimana juga bisa. Sekarang teh nggak ada. Iya. Kalau penari itu berarti harus ada tempat khusus gitu. Nah, itu. Untuk ngangkat penari-penari teh bukan ibarat namanya. Siapa sih? Sekarang yang kita tahu nih ya, misalnya penari di Indonesia yang terkenal, yang populer, yang kita tahu, wah dia benar-benar seniman, kan di Nini Towo paling kan, kita tuh tahu dia sebagai penari gitu. Nah tapi yang lain-lainnya itu kan tidak ada namanya yang betul. Iya. naik gitu. Nah itu kendala di kita tuh emang, makanya saya tanya nih apa bener apa istilah kata analisa saya bahwa dunia tari di kita tuh nggak terlampau bisa di blow up, malah punten nih Teh. Saya sih sering merasakan di dunia industri, terutama ya industri yang menyangkut di satu stage gitu ya. Di satu stage tuh kita biasanya kadang punten. Saya tuh kadang suka merasakan adalah penari itu adalah seni terendah, kasta terendah di satu stage itu. Nah itu Teh,
kayak dulu yang aku rasain waktu pertama kali masuk di dunia lawak. Oh, Dunia gitu. lawak teh kan seperti seolah-olah, oh ini mah ya lawak. Oh gitu. Dulu teh. Dulu teh waktu zaman-zaman aku masih api kan Api, masih oh gitu ngerasain gitu juga teh. masih jadi kayak misalnya kalau penyanyi-penyanyi Oh, diangkat ya di. perlakukannya pun beda gitu, tapi begitu tahu pelawak apalagi nggak terkenal gitu, aku tuh pas baru-baru merasa banget itu diskriminasinya gitu. Nah. Makanya dulu kenapa aku nggak mau diajakin lomba lawak teh karena nggak mau Oh gitu. Nah si apa namanya asumsi itu teh akhirnya jadi di memori tehnya nempel gitu. Oh jadi nggak mau lah jadi pelawak. Nah mulai lawakan itu mulai naik kelas, aku teh ngerasanya pas OVJ justru pas OVJ awal-awal gitu. ya masih Sule Andri, Iya. masih ada siapa Bang Ajis, Bang Parto masih jadi dalam. Nah itu mulai kerasa tuh dari situ teh mulai ngelihat beberapa program-program TV, terus misalnya kalau lagi di OPR, mulai pada ngabalodor, pada ngelawak, bener, iya bener. Tuh kerasanya gitu. Nah kalau tari kan sekarang misalnya gini, makanya kalau dikasih tempat khusus penari dan semegah itu, orang kan pasti akan wah ini keren. Tapi kalau misalnya balik lagi kan adanya kita di industri ya. Oh Rina Nose nyanyi atau misalnya siapa lah penyanyi yang keren gitu ya. Si artis anu nyanyi, dancernya ya udah tapi ya udah gitu. Ya udah gitu doang ya. Iya itu dia Dan makanya. orang juga akan senternya fokusnya ke penyanyinya bukan ke penarinya. Meskipun secara keseluruhan ini performanya bagus, tapi yang dinilai tetapnya penyanyi. Nah, Setuju. Nah, itulah yang kita sedang berjuang ini teh. Kayak gini-gini tuh kan mengedukasi. Kang Arinto kira-kira menganalisa ini teh fenomena apa? Sebenarnya gini. Kan sama-sama kesenian. Iya. Fenomenanya di Indonesia nih. Masih satu penari itu masih dipandang sebelah mata dari sisi perlakuan. Kita tuh udah sama kayak buruh tapi di stage pelengkap. Tapi sebenarnya Maya, kita tuh gak pelengkap amat. Ada penyanyi sendiri kalau nggak ada yang ramein mah garing, Pan. Bener. Apalagi ngebeat segala macam. Tapi kita tuh dibutuhin, tapi nggak seolah-olah itu benar-benar dibutuhin. Malah kitanya yang terkesan butuhin banget. Iya. Nah di industri kita tuh yang sayangnya tuh seperti itu. Jadi kebalik. Nah makanya aku ngobrol ini tuh ke semua beberapa teman-teman artis, teman-teman penari, seniman segala macam. Ada saatnya si penari itu naik kelas, tapi seringkali si penari itu sangat kasta terendah dari satu pertunjukan. Kadang malah misal nih, saya jadi penaruhnya Eko PC itu pasti dijamin Eko PC yang ngiringi Madonna, atau enggak jadi penarinya di Dini Towo, atau enggak jadi penarinya Agnes Monica lah, itu pasti. Tapi kalau hanya as a dancer, as a company, dan siapa itu, katanya nih konon Alpha Plus sudah ada nama, senama besar Alpha Plus pun tetap aja as a backing dancer. Iya. Dan kita pun nggak bisa nih gua harus nih, nggak bisa gitu juga, karena kadang kita gitu malah kita ditendang pakai yang lebih mau dinurutin diapa-apain, kadangnya gitu. Satu lagi yang kemarin aku sempat ngobrol sama Mas Denny Malik juga, penari itu nggak ada naungan. Iya, betul. Dunia tari di Indonesia tuh nggak ada naungan untuk sosialisasi atau secara hukumnya itu ada yang menaungi. Itu sayangnya nggak ada. Jadi kita masing-masing menyelamatkan perut sendiri masing-masing kan. Jadinya gitu. Dan selain menyelamatkan perut masing-masing, mau nggak mau ada beberapa oknum yang dibilang oknum itu tadi yang bermain agak-agak nakal gitu dari sisi budget, dari sisi perlakuan, mau-mau aja gitu diapa-apain gitu loh. Itu yang jadi susah kita untuk naik kelas, turun lagi, naik kelas, turun lagi. Punten, kita waktu itu bikin Dance Icon 1 itu idealnya Mas Uncu pada saat itu yang meng-create itu, pingin kita punya panggung sendiri. Ibarat kita punya kayak bikin drama musikal, isinya penari semua, artis sama sebagai ini. Iya. Tapi nggak kejadian, balik lagi ya backing dancer. Pengaruh industri gitu. Nah, itu dia. Kebutuhan apa ya? Kebutuhan industri, kebutuhan penonton kan? Nah, nggak ngerti nih. Padahal secara
ketertarikan visual TikTok semua berbau nari semua. Kemarin aja IMB yang semua rata-rata basically talentnya banyak mau apa, penari lagi yang jadi finalis. Jadi secara ketertarikan sebenarnya udah ada teh. Sebenarnya mah ada. Cuman mungkin propaganda dan perlakuan yang nggak ada perlindungan dan propaganda nih. Sama penari-penari teh kira-kira di arah mau kemana nih arahnya? Itu gitu kan? sama kesejahteraan nggak disamain gitu. Ada yang mau aja dibayar berapapun, ada yang kayak gitu-gitu satu. Jadi makanya banyak banget nih kendalanya di kita untuk ngebenahin. Mungkin salah satunya kita harus uruk rempuk bareng. Semua company, semua seniman tari, gimana nih bagusnya? Satu, minimalnya ada standar basic, standarisasi fee-nya berapa, kayak gitu tuh nggak ada. Kan kita tuh nari dalam satu acara bisa 5 atau 2 atau 1 kan. Tapi kadang suka mukul rata orang tuh, udah satu kali show aja gitu, nggak gitu juga kan teh. Maksudnya gitulah. Kita penari pakai ini dan pakai ini. Iya dong. Bunten nih, Ibarat nama menjual kreativitas. bener. Jadi kalau bener. Jadi secara kondisi itu sebenarnya kita nggak bisa yang harus ready apapun karena kita sering kan kita udah JR udah latihan. Pas JR artisnya baru datang di hari H kita mau satu JR minta ganti lagu. Segampang itu gitu loh memperlakukan kita. Iya. Kayak gitu-gitu tuh sering banget. Iya. Makanya, nah sekarang jadi saya yang diwawancara judulnya teh. Tenang aja. Biar ada dua sudut pandang. Karena benar kalau ini mah kalau misalnya penyanyi profesional ya. Iya. Kalau aku kan termasuk nggak profesional. Enggak tuh. Maksud teteh misalnya kayak di OVJ yang paling sering nih ya, OVJ atau misalnya di Saudi atau dimanapun, misalnya suka diminta nyanyi lagu anu ya, nanti diiringin sama dancernya ini. Nah kadang-kadang tuh namanya di dunia industri kan semua serba cepat, mau nggak mau, jadi nggak ada proses panjang tuh nggak ada. Kita tidak mau membuang-buang waktu kan pastinya. Nah misalnya diminta lagunya lagu A misalnya, aku teh nggak tahu lagunya. Terus misalnya, oh ini ada kok liriknya, nggak bukan lirik dan nadanya juga nggak tahu, dan itu ngapalin itu kan butuh waktu gitu. Mungkin lebih ke komunikasi ya teh, beberapa aku sih ngelihat teteh pada saat ada perubahan seperti itu kita juga merasakan. Cuman biasanya kita suka komunikasinya lebih ke enak, kita cari win-win solution ya, bukan cuma mentang-mentang. Sebenarnya gara-garanya satu dari pihak kreatif menginfokan Teteh tanpa ada perbincangan sebelumnya bahwa Teteh tuh nggak tahu lagunya atau gimana, disampaikan ke dancer. Nah ke dancer mah terima telan-telan aja kan intinya gitu ya, harus bisa mau gimana. Bener. Terus tiba-tiba pada saat di lapangan ada adjustment segala macam, ada komunikasi itu lebih enak dibanding tiba-tiba nggak ada komunikasi. Nah itu berubah pas di tempat dan lagi di GR. Dan katamu Teteh biasanya mah kalau yang H-1 gitu nggak pernah ada kejadian seperti itu. Biasanya selalu di venue yang sahur seger kayak gitu, OVJ yang nggak pernah ada GR jauh-jauh hari apa segala macam. Makanya kita sebagai penari di industri biasanya lebih ke trikinya adalah kita latihan di venue mendekati ke fixnya. Karena kalau jauh-jauh hari atau itu kadang udah berubah biasanya iya. Dan seringnya yang di industri tari sekarang ini yang saya rasakan adalah kita persiapan lama, tapi biasanya akhirnya ujung-ujungnya mepet-mepet juga. Karena dari proses lama itu decision maker-nya berubah terus. Iya. Perkembangan itu, yes. Ya kan? Iya. Misal sebulan nih, pingin bikin A gitu, acara A. Dan ujung-ujungnya mas 2 hari 3 hari sebelum GR itu tuh baru kebungkus gitu lagunya kayak gimana, bentukannya kayak gimana. Dari proses ini tuh biasa perubahan artis lah, udah artis lagunya kayak apalah. Nah ini jadi kita proses nunggu gitu kan. Dan ujung-ujungnya tetap aja karena nggak tahu kenapa iklim industri kita tuh seperti itu gitu. Apa karena emang terbiasa jadi membudaya akhirnya. Betul. Karena udah orang biasanya juga gitu. Karena bisa jadi sanggup, jadi dituntut gitu. Iya, jadi kadang-kadang suka ada yang gini, jadi ya lu mah kan bisa lah. Nah itu. Padahal nggak semudah itu loh. Iya gitu. betul. Makanya kadang-kadang misalnya nih, gue termasuk nih misalnya Rina impersonate iya. Gitu. Lah dipikir teh gampang ya. Itu teh butuh proses itu teh gitu. Nah kadang-kadang juga misalnya nyoba deh dalam satu kali
impersonate satu tokoh misalnya. Belum kena tuh, tapi nanti impersonate tokoh yang sama di kedua itu akan mulai nyari, ketiga, keempat, kelima akan beda terus, nanti udah mateng baru dapat masuk lah berapa lama kan kayak gitu. Orang itu kadang nggak keproses kan teh ya, Iya, hasil aja. Hasil aja. Kalau misalnya di dunia industri itu diisi sama orang-orang yang paham, yang udah punya ilmunya tentang ini mah pasti nggak kayak gini. Gitu. Setuju banget. Misalnya ada basicnya nih, mereka punya basic. Nah itu teh kerasa. Misalnya di beberapa TV ada orang-orang yang bekerjanya itu mereka punya basic proses yang panjang. Jadi kita komunikasinya enak, saling ngerti gitu. Oh udah tahu karena ini mau kemana arahnya gitu tuh udah saling ngerti. Gitu. Kan teteh udah pasti pulang pergi Belanda ya teh ya. Ngerasain perbandingan dong budaya, terutama seninya di kita. Apalagi aku nggak tahu nih teteh gimana melihat seni tari di sana sama seni tari di Indonesia, perlakuannya seperti apa? Ada nggak yang bisa dinilai apa diceritain? Tuh aku teh kan kalau ke Belanda tuh terakhir udah 2 tahun yang lalu udah kaditu deh. Yang terakhir ada festival film apa gitu ya di Belanda, aku tuh lupa. Openingnya pakai penari, dan penarinya penari Indonesia tuh. Oh gitu? Seriusan? Pakai tradisi. Oh kayak, gitu? Kayak wayang barata lah gitu, modelnya. Nah itu teh beberapa lama terakhir ini kalau misalnya komunikasi nih sama suami. Dulu sebelum suami ke Indonesia tuh dia misalnya ngadirin acara apa, ngadirin acara ini, acara itu. Dan kebanyakan teh dancer gitu-gitu teh dari Indonesia. Yang tinggal di sana apa dipanggil sengaja? Dipanggil, ada yang dipanggil. Oh kalau gitu. enggak, ya memang kebetulan ada yang di sana. Nah, ada yang misalnya teh blasteran dari Indonesia atau misalnya yang pure Belanda. Hampir rata-rata kalau untuk tarian-tarian tradisi mah kan mereka pasti nggak ya. Cuman banyak yang begitu yang di sana tuh mempopulerkan tarian itu justru. Keren ya. Ini mah yang aku tahu ya. Mungkin yang aku nggak tahu mah. Iya. Ada banyak gitu. Makanya pas ngeliat, oh itu tarian, oh itu penari ini, oh iya dari Indonesia, oh. Keren ya? Makanya. Seneng banget tuh kalau gitu mah. Paling banyak lah pokoknya mah kalau di Belanda tuh kayaknya paling banyak tuh seniman-seniman Indonesia tuh gitu. banyak yang di sana. Terakhir nih teh. Yes. Tadi sih kan yang kita ke break itu adalah lebih ke penghargaan ya. Berarti kata teteh orang Indonesia banyak dihargai di sana. Iya. Berarti punten penghargaan di kita berarti masih kurang dong teh ya buat seniman tari. Sebenarnya penghargaan itu teh kan biasanya muncul teh dari ketertarikan. Nah, ketertarikannya itu teh belum, entah karena memang nggak tertarik, entah karena memang kita teh tidak mengerti gitu. Tapi untuk orang-orang yang mengerti, yang minat di bidang itu teh biasanya kan lebih menghargai karena tahu prosesnya gitu. Nah mungkin kebanyakan di kita kan memang ya namanya ari minat mah kan beda-bedanya bisa kan itu kan iya gitu. Nah kalau untuk dancer sendiri tuh kesulitannya teh karena memang nggak ada wadah yang menaungi gitunya. Aku mah tiba-tiba tiba-tiba kaidean dia. Bisa kali misalnya nih ya bikin satu program nggak ada dialog tapi dialog itu semuanya pakai gerakan. Setuju. Dan itu akan jadi sesuatu yang setuju pisan. Misalnya mau menyampaikan apa dialognya teh pakai gerakan dan orang harus nangkep maksud dari gerakan itu teh apa gitu. PR lagi kan, satu itu PR tapi kreativitas diuji gitu maksudnya teh. Setuju pisan. Plus eta ide urang ya. Kalau eta mah karek sia ya. Kalau tiba-tiba nanti ada berarti itu idenya Nur. Gitu. Ya amin lah. Ada orang yang mendengar untuk bisa membuat event seperti itu. Keren banget. Dan itu ya jarang-jarang sih teh. Jarang-jarang banget kita tuh dikasih
stage sendiri, panggung sendiri untuk kita bisa berkreasi bener-bener dancer. Kita tuh biasa follower kayak entah itu background kayak atau apa. Udah itu sih. Sama harapan teteh untuk kita nih penari bagusnya seperti apa di Indonesia. Kesenian kita di dunia yang terbilang tadi aku bilang paling rendah tuh gimana seharusnya untuk tidak seperti itu diperlakukannya. Mangga. Sebenarnya mah kan hari perlakuan, terus misalnya apa mengkotak-kotakan sesuatu mah sebenarnya bukan kitanya. Tahu mau nggak mau teh kita teh mendapatkan itu aja di lingkungan teh kan gitu. Dan cuman sebenarnya mah kalau aku teh mikir ya kayak aku aja dulu waktu apa pelawak masih dianggapnya tuh gitu. Tapi ternyata suatu saat teh ada gini momennya gitu. Cek aku mah cigana tinggal nungguan momen. Amin. Yes. Amin banget. Bikin mah gitu ciptakeun naon tah nu kreativitas nu gitu-gitu kan yang tiba-tiba orang nggak kepikiran aya nu diturutan pasti. Amin. Ini sih momennya kayaknya udah mulai sedikit menanjak di TikTok ya. Nah, itu. Karena ada itu terus bisa cuman kan hari TikTok teh nggak dibikin khususnya. Bisa siapa aja gitu, tahu-tahu lagi nyantai gitu. Nah, bikin satu eta tempat dangukeun ya coba ya. Dengerin katanya. Iya, dibuat satu stage gitu. Ya mantep. Pokoknya mah dibuat teh semegah mungkin betul. Gitu. Jadi betul. Keren. Aduh, atur nuhun pisan teh. Atur nuhun pisan ini udah dikasih kesempatan colongan di sela-sela kesibukannya teteh, di sela-sela lagi syuting loh, lagi harus pendalaman karakter bla bla bla. Kita colongan nih sedikit bernostalgia, sedikit bermemori ria, terus kasih masukan, dapat saran juga. Teteh juga malah kebalik tadi ngewawancara saya ya, kebalik sekedik gitu. Jadi curcol saya judulnya nih. Ya gitu. Atur nuhun pisan teh. Sukses terus. Dadah teman-teman. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share YouTube channel Alpha Plus Dancer.